Shalom, selamat bertemu lagi. Kita bersyukur kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama naikkan lagu ini, kita dibenarkan. Teruskan naikkan lagu pujian kita, Allah sanggup.
pada hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita teruskan pujian kita, kasih karuniamu. Mari kita memuji Tuhan kita dalam lagu penyembahan ini, Yesus mencintaiku.
Haleluya. Shalom saudaraku. Kita bertemu lagi dalam satu kesempatan yang sangat luar biasa. Saya percaya tidak ada masa dan waktu yang lebih indah daripada waktu di mana kita dapat bersama-sama makan, merenung, menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapa di sorga telah menyediakan bagi kita hidangan yang luar biasa bagi kita untuk kita nikmati bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama kita fokus, kita serahkan, dan kita ada ekspektasi Tuhan bekerja yang luar biasa melalui pendengaran, pembelajaran, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik, luar biasa dengan kami. Engkau sentiasa setia dengan kami Tuhan, dan kebenaran yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami adalah kebenaran yang pasti bagi kami, yang kami miliki Bapa di sorga. Dan Engkau mau selalu kami diingatkan tentang hakikat kebenaran ini bagi kami. Dan kebenaran inilah yang telah memberikan kami satu justifikasi yang benar, saya akan dapat miliki dan layak menerima segala janji Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bicara tengah-tengah kami, nyatakan isi hati-Mu kepada kami Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Tuhan sangat sayang dengan kita. Tuhan mau kita sentiasa memiliki keyakinan tentang identiti yang Tuhan sudah beri pada Anda dan saya sebagai orang-orang benar. Saudaraku, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Dan kematian Yesus adalah untuk membayar segala harga untuk membenarkan kita. Nah, dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus diserahkan untuk ataupun disebabkan oleh karena dosa-dosa yang kita alami, yang kita lakukan, yang kita miliki dalam kehidupan kita. Dia katakan karena pelanggaran kita ia diserahkan. Tapi satu luar biasa, firman Tuhan mengatakan bahwa dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Banyak orang yang salah paham tentang konsep ini, yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib karena ia dibunuh. Malah ada satu film yang mengatakan The Murder of Jesus Christ. Sebenarnya salah, Tuhan Yesus tidak dibunuh, tapi Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17 dan 18, sini jelas firman Tuhan mengatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dia katakan memberikan nyawaku. Dan seterusnya ayat 18 dia katakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dan inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Inilah peranan Yesus. Inilah misi Yesus ketika dia datang ke dunia ini, yaitu untuk menyerahkan nyawanya. Kenapa? Karena pelanggaran-pelanggaran kita. Karena kita tidak dapat dibenarkan, tidak dapat menerima justifikasi segala kesalahan kita tanpa pemberian ataupun penyerahan oleh nyawa Yesus Kristus sendiri. Yesus datang untuk hal ini, dan dia bukan dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya. Dia katakan, aku memberikan nyawaku. Malah dia katakan sini, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil kembali. Dia katakan, inilah Yesus Kristus. Dia memberikan nyawanya. Ada satu ketika Yesus mau dibunuh. Dia dikerumuni oleh orang-orang yang sedang marah dengan dia. Mereka sedang memegang batu, malah mereka membawanya ke sebuah tebing. Mungkin selepas melontar mereka dia dengan batu, mereka akan menolaknya ke jurang. Tapi apa yang berlaku? Mereka tidak boleh berbuat apa-apa, karena Tuhan Yesus tidak menyerahkan nyawanya. Pada waktu itu Yesus berjalan dan meninggalkan mereka. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi pada waktu tiba masanya, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Malah waktu di Taman Getsemani, ketika mereka datang untuk mau menangkap Yesus, Tuhan Yesus datang dan beritahu kepada mereka. Dia katakan dalam Yohanes pasal 18, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Mereka mau menangkap Yesus. Dia katakan, mana Yesus yang dari Nazaret tersebut? Yesus datang dan dia katakan, akulah dia. Saudaraku, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk Anda dan saya. Inilah tujuan Yesus dan misi Yesus.
untuk memberikan nyawanya. Firman Tuhan mengatakan dia tidak mengenal dosa. Di dalam dirinya tidak ada dosa. Tapi Tuhan menjadikan dia dosa. Sehingga Anda dan saya boleh beroleh pembenaran daripada Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tidak ada dosa dalam dirinya. Malah dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ketiga dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dia katakan serupa dengan daging. Dalam bahasa Inggris dia katakan, God sending his own son in the likeness of sinful flesh. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus datang menjadi seperti kita, mengambil tubuh seperti kita yang dikuasai oleh daging. Tetapi dia menjadi serupa dengan kita, tapi dia tidak memiliki dosa dalam dirinya. Tetapi menjadi seperti kita dalam daging, Tuhan Bapa di sorga menghukum dosa yang di dalam daging ke atas daging yang dimiliki oleh Yesus Kristus bagi pihak Anda dan saya. Dia tidak mengenal dosa. Soalnya apa yang firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal 15 ayat 21 tadi. Itu Tuhan Yesus tidak berdosa. Dia tidak mengenal dosa. Di dalamnya tidak ada dosa. Tapi Tuhan menjadikan dia dosa. Menimpahkan atasnya dosa-dosa kita terhadap daging Yesus, tubuh Yesus. Sehingga Anda dan saya disediakan benar oleh Bapa di sorga. Ini luar biasa. Kenapa saudaraku? Karena firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan kita ditimpahkan kepada Yesus. Kenapa? Karena kita menjadi domba yang sesat. Kita menjadi domba yang tidak mengenal gembala. Saya membawa kita saudaraku untuk menerima ini dan mengingatkan ini, menyadarkan diri kita, mengisytiharkan ini apa yang Tuhan telah sediakan dan lakukan untuk Anda dan saya. Ini sangat penting karena iblis coba memberikan dan menanam kepada kita tentang kebenaran konsep dunia ini, bahwa pembenaran yang kita miliki hanyalah dapat kita nikmati jikalau kita dapat melakukan yang benar. Saudaraku, ini tidak benar. Pembenaran yang kita terima adalah semata-mata karena apa yang Yesus lakukan dan lakukan sempurna di kayu salib untuk Anda dan saya. Firman Tuhan sekali lagi dalam Roma 4 ayat 25, firman Tuhan mengatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Banyak orang mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan karena Bapa di sorga membangkitkan dia, dan dia boleh bangkitkan Yesus bila-bila waktu karena dia berkuasa. Tapi kenyataannya adalah Yesus dibangkitkan hanya karena satu hal, yaitu karena pekerjaan yang Yesus lakukan di kayu salib untuk Anda dan saya, yaitu mati untuk Anda dan saya itu sempurna untuk menyelesaikan ataupun melunaskan segala tuntutan dosa yang kita ada dalam diri kita. Yesus telah membayar dengan sepenuhnya, dengan dalam bahasa Inggris fully paid, dalam bahasa Indonesia ada katakan tuntas. Sepenuhnya Tuhan Yesus telah bayar. Nah, bila Yesus telah bayar, maka Yesus layak dibangkitkan. Dia dibangkitkan karena kita telah diisytiharkan benar. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam Young Literal Translation itu lebih jelas. Firman Tuhan mengatakan dalam bahasa Inggris, saya katakan sini, dalam terjemahan Young Literal Translation untuk pengetahuan saudaraku, yang adalah seorang ahli teologi Alkitab yang sangat pakar dalam bahasa Greek. Dia katakan di sini, ketika dia menerjemahkan Alkitab, dia katakan begini, who was delivered up because of our offenses and was raised up because of our being declared righteous. Karena dalam bahasa Melayu dia katakan dibangkitkan karena pembenaran kita. Tapi sebenarnya terjemahan yang betul adalah of being declared righteous. Yesus dibangkitkan karena kita telah disiarkan sebagai benar. Oleh karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib untuk Anda dan saya. Dia telah mati untuk Anda dan saya. Saudaraku, ini sangat penting. Malah saya tidak akan pernah orang kata penat untuk mau mengulangi dan berulang-ulang mengingatkan pada jemaat Tuhan, pada saudara, malah pada diri saya sendiri,
bahwa pembenaran yang saya terima ini adalah pembenaran yang sangat-sangat autentik, yang sangat-sangat benar, sangat-sangat sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dia dibuktikan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Dia dibangkitkan karena kita telah diistiharkan. Dan siapa yang istiharkan itu Bapa di sorga sendiri istiharkan kita benar. Saudaraku, dalam diri Anda dan saya masih ada dosa dalam tubuh kita ini. Tapi Bapa di sorga tidak melihat kita seperti apa adanya kita. Tapi dia melihat kita seperti adanya Yesus Kristus. Dia melihat kita benar. Dia melihat kita kudus. Bukan karena kita telah melakukan kekudusan ataupun melakukan hal-hal yang tepat di depan kita. Tidak pernah melakukan dosa atau pelanggaran. Tapi karena Yesus, korban Yesus di kayu salib itu sempurna. Dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan, menggantikan tempat Anda dan saya. Nah, dosa yang dalam diri kita, tubuh kita ini akan diangkat sepenuhnya. Kita jangan risau tentang hal ini. Pada waktu akhir zaman ketika kita dibangkitkan, lalu mereka yang sudah meninggal dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Dalam tubuh ini tidak ada dosa lagi. Bagi kita yang masih hidup, kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang mati dahulu. Malah mereka mendahului kita akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang telah dibangkitkan dalam pengangkatan. Ketika kita menyongsong Yesus di angkasa, kita akan menerima tubuh yang tidak fana. Dan pada waktu itulah kita dibebaskan sepenuhnya daripada segala sengat dosa dalam hidup Anda dan saya. Tidak ada dosa dalam hidup Anda dan saya. Kita memiliki tubuh yang kudus. Saudaraku, pada waktu ini, pada waktu sekarang ini, keyakinan iman kita adalah kita memiliki pembenaran oleh karena apa yang Yesus lakukan dan sempurnakan dalam Kristus. Sempurnakan dalam pekerjaannya yang sempurna di kayu salib untuk Anda dan saya. Ini sangat-sangat luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Saudaraku, mungkin kamu bertanya, Penatua, jadi apakah signifikan jika saya tahu bahwa saya adalah orang benar, ataupun saya memiliki pembenaran ini seperti yang disiarkan oleh Bapa di sorga untuk saya oleh karena Yesus mati kayu salib, malah dia dibangkitkan membuktikan bahwa saya adalah orang benar. Saudaraku, signifikan bahwa kita sadar bahwa kita orang benar adalah kita layak menerima janji-janji Bapa. Kita ada keberanian untuk mendekat dan menerima segala kelimpahan kasih karunia yang Bapa di sorga sediakan bagi Anda dan saya. Keselamatan yang kita miliki adalah anugerah. Kebaikan Tuhan yang Tuhan beri pada Anda dan saya adalah anugerah. Tidak satu pun yang bukan anugerah. Dan keberanian kita percaya mendekat ini, alasan kita yang paling kukuh adalah karena Yesus telah dibangkitkan. Saudaraku, ini message firman Tuhan untuk Anda dan saya pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan mau berbicara lebih lanjut, lebih dalam lagi. Tuhan mau meyakinkan Anda dan saya bahwa apa yang kita miliki sebagai kebenaran yang Yesus lakukan, yang Yesus anugerahkan pada Anda dan saya itu adalah sangat-sangat benar, sempurna bagi Anda dan saya. Sehingga Tuhan mau Anda dan saya meyakini bahwa apapun masalah dan problem ataupun tekanan ataupun halangan atau cabaran dalam kehidupan kita, ada jalan keluar. Jikalau kita sakit, ada kesembuhan. Jikalau ada kelemahan tubuh, ada kekuatan Tuhan berikan pada kita. Jikalau kekurangan, Tuhan akan berikan kita kelimpahan. Karena satu ini, yaitu orang benar diberkati. Saudaraku, inilah misi firman Tuhan untuk anak saya pada pagi hari ini. Saya tidak tahu apa yang kita sedang lalui sepanjang minggu yang sudah ke belakang ini, ataupun sedang kita hadapi saat-saat ini. Tapi yakinlah bahwa apa yang firman Tuhan katakan pada Anda dan saya, identiti yang Tuhan beri pada Anda dan saya, segala dosa Anda sudah diampuni Tuhan Yesus. Malah dia disalibkan, dia diserahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dan dia dibangkitkan karena Anda dan saya diistiharkan benar. Kita telah diberikan justifikasi. Justifikasi maksudnya pengistiharan bahwa Anda dan saya telah diampuni. Di dalam Anda dan saya tidak ada lagi dosa di mata Tuhan. Nah, mungkin kamu katakan bahwa Penatua, reality saya masih orang berdosa. Saudaraku, Bapa di surga tidak melihat Anda seperti keadaan Anda, tapi Bapa di surga melihat Anda seperti keadaan Yesus Kristus. Sebab mengapa saya selalu ulang-ulang ini dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau kita berani percaya, dia katakan begini, dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya apa yang Yesus katakan tentang Anda dan saya, bahwa Anda sudah dibenarkan.
percaya pada hari penghakiman. Nah, selalunya kita akan mengalami cabaran ini ketika kita mengalami tuduhan-tuduhan. Nah, ini penghakiman. Dan kita tahu bahwa yang selalu menuduh kita adalah musuh kita. Dan dia meyakinkan pada hati kita, sehingga hati kita juga menuduh kita. Tapi pada waktu kita berani percaya, pada waktu penghakiman ini, dia katakan sini, karena sama seperti dia, yang kita juga ada di dalam dunia ini. Malah dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan King James Version mengatakan, firman Tuhan mengatakan, herein is our love made perfect. Sempurna, kasih Tuhan, kasih kita dalam diri kita menjadi sempurna. Wah, saya boleh bayangkan bagaimana jika kasih itu menjadi sempurna ke depan Anda dan saya, yaitu kasih Yesus Kristus. Dia katakan that we may have boldness in the day of judgment, because as He is. Dia katakan is maksudnya selalu berbicara tentang sekarang. Jadi apapun keadaan Anda sekarang, apabila kita percaya as He is, He, yaitu Bapa di sorga, Yesus Kristus yang berada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga sekarang ini. Dia katakan, so are we in this world. Begitu juga Anda dan saya di bumi ini. Kita memiliki kesempurnaan, kemurahan Tuhan dalam pandangan mata Tuhan, sama seperti apa yang Yesus miliki. Karena apa yang Yesus lakukan dan lakukan sempurna di kayu salib untuk Anda dan saya. Sekali lagi firman Tuhan dalam terjemahan Young Literal Translation, dalam Roma pasal 4 ayat 25, dia katakan, who was delivered up because our offenses and was raised up because of our being declared righteous. Saudaraku, yakinlah apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu sangat sempurna. Kesempurnaannya dinyatakan, dibuktikan melalui kebangkitan Yesus. Saudara, boleh saya bangkitkan Yesus daripada kematian karena dia berkuasa. Tapi hakikatnya ialah Yesus dibangkitkan karena Anda dan saya telah di-declare. Kan our being declare, kita telah diistiharkan. Firman Tuhan sini dia katakan declare righteous. Kita telah diistiharkan benar oleh Bapa di sorga. Tidak siapapun yang boleh menuduh Anda dan saya sebagai orang berdosa ketika Anda dan saya percaya pada Yesus Kristus. Tidak ada tuduhan yang boleh menyebabkan Anda dan saya patah dan tidak layak, tidak mungkin diberkati Tuhan. Karena Yesus telah istiharkan, Yesus telah dibangkitkan, dan kita telah diistiharkan benar oleh Bapa di sorga. Saudaraku, inilah message firman Tuhan untuk saya pada pagi hari ini. Saya mau Anda dan saya yakin, saya meyakinkan diri saya dengan firman Tuhan ini. Walaupun dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasannya ada pada Anda dan saya melihat seperti Bapa di sorga melihat saya, Anda, bahwa kita dibenarkan oleh Bapa di sorga. Kita adalah orang benar karena Yesus yang telah mati untuk Anda dan saya. Siaplah untuk menerima berkat Tuhan. Ketika Anda melihat bahwa Anda adalah orang benar, saya percaya berkat Tuhan yang tertutup selama ini karena tuduhan-tuduhan yang ada pada hati kita oleh si iblis atau mungkin juga orang sekeliling kita. Ketika kita menolak semua ini, pintu berkat itu ataupun penghadang berkat yang untuk mengalir dalam kehidupan itu akan hancur dan terbuka, dan kita menikmati dengan limpah segala janji Tuhan. Berkat, malah berkat Abraham ada pada Anda dan saya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bersyukur, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik. Engkau mengingatkan kami, identitas kami, siapa kami. Malah lebih daripada itu adalah bila kami mengenal, menyadari siapa Kristus Yesus, dan lebih sadar apa yang Yesus lakukan, pekerjaan Yesus yang sempurna di kayu salib untuk kami, yang telah diberserahkan oleh karena pelanggaran kami, tetapi dia juga telah dibangkitkan oleh karena pembenaran kami. Lalu lebih tepat adalah karena kami telah dideklar, kami telah disiarkan benar. Terima kasih Bapa di sorga. Kami adalah orang benar, bukan karena kami melakukan yang benar, tapi karena anugerah yang Yesus berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya, kalau saya berdoa pada kami semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, istiharkan ini Bapa di dalam hati kami, bahwa kami adalah orang benar. Dan saya percaya Bapa di sorga, saat kami mengistiharkan ini, mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kami. Hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah terpikir oleh pikiran kami, tidak dapat pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar dalam telinga kami, akan terjadi dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Saya siarkan ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi. Kasih Tuhan, anugerahnya yang luar biasa, damai sejahteranya menyertai Anda dan saya senantiasa sampai Maranatha Tuhan datang. Amin.